Ada seorang pensiunan PNS saudara berumur 60 tahun yang kemudian dibunuh sama tetangganya. Karena mulutnya ini suka banget jahil saudara. Suka nanya kapan nikah, kenapa belum menikah pada tetangganya yang usianya ternyata sudah 45 tahun. Ya, dibunuh karena apa saudara? Dibunuh karena kesal. Dibunuh karena gemes, karena sakit hati. Kok bisa-bisanya ditanya-tanya terus. Memang menikah sebahagia itu ya, sampai orang harus dikejar-kejar untuk menikah. Ternyata saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita, apakah kita menjadi orang-orang yang merasakan gak sih kebahagiaan saat kita menikah, saat kita ada di tengah keluarga? Sudahkah kita merasakan kebahagiaan itu atau enggak saudara? Di saat orang lain merasa itu sebagai sebuah pencapaian, di saat orang lain merasa itu sebagai sebuah perlombaan, tetapi pertanyaan ini menjadi penting, apakah ketika kita melakukannya, menjadi bagian dari keluarga, kita merasa bahagia? Ini penting saudara, karena apa? Karena gak semua orang ternyata mengalami hidup berkeluarga yang menyenangkan. Harus diakui, gak semua orang happy menjadi bagian dari keluarga. Dan gak semua orang menganggap rumah itu sebagai tempat untuk pulang. Berapa banyak anak yang kecewa saudara dalam pengalaman berkeluarga yang mereka jalani. Ada berapa banyak orang tua yang patah hatinya ketika dibentak atau diperlakukan sembarangan oleh anaknya. Berapa banyak saudara hati pasangan yang hancur ketika tidak diperlakukan dengan baik oleh pasangannya sendiri. Orang tua, oma opa yang kesepian karena tidak lagi dikunjungi oleh keluarganya. Tidak ada keluarga yang tidak bergumul saudara, tetapi jadi seperti apa keluarga kita ke depan? Jadi seperti apa keluarga yang kita bangun ke depan itu tergantung dengan kontribusi dan respons setiap anggota keluarga. Jawaban Yesus menarik saudara ketika ada pertanyaan dari orang Farisi yang mencobainya dengan mengatakan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Yesus menjawab, apa perintah Musa kepadamu? Jawaban Yesus ini menunjukkan keseriusan Yesus dalam menanggapi isu penting saudara yang nyatanya seringkali disepelekan oleh orang-orang Yahudi saat itu ketika mereka menjalani kehidupan berkeluarga. Yesus mau mengajak mereka untuk berpikir kritis. Bukan soal boleh atau enggak boleh seseorang itu cerai. Kan kalau ada hukumnya artinya boleh. Yang penting kan saya taat aja pada hukumnya. Bukan tentang boleh enggak boleh saudara. Tetapi kenapa sampai hukum seperti ini kok bisa ada? Mengapa pada akhirnya hukum semacam ini bisa ditetapkan? Padahal sejak semula bukan itu yang jadi kehendak Allah. Yang menarik adalah saudara, hukum ini seringkali menjadi hukum yang kemudian dipermainkan dan kemudian dicari celahnya untuk pemuasan kepentingan diri sendiri. Padahal saudara, ketika Musa memberikan hukum ini, Musa punya sebuah misi untuk melindungi para perempuan yang pada konteks saat itu sering menjadi korban dari maraknya perceraian yang sangat-sangat tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Barclay menjelaskan saudara bahwa pada konteks saat itu perempuan seringkali dianggap benda. Perempuan itu gak punya hak hukum apapun saudara. Dan seringkali jadi bantalan atau tumpuannya kesalahan laki-laki. Karena budaya yang berlaku saat itu adalah budaya patriarki. Ya, coba bayangkan suaminya itu tidak lagi menyukai perempuan itu. Karena mendapati ada yang tidak senonoh ada pada diri istrinya. Kata tidak senonoh ini saudara, ada orang-orang tertentu yang mengartikannya secara bertanggung jawab. Tetapi ada terlalu banyak orang Yahudi saat itu yang mengartikan ini seluas-luasnya. Karena mereka melihat celah bahwa di situ kepentingan untuk pemuasan diri mereka bisa masuk. Jadi kalau misalnya saudara mereka gak suka, saya gak suka masakan istri saya mah gak enak gitu ya. Istri saya kok mecahin piring. Istri saya kok berisik banget nyenyot mulutnya misalnya begitu ya saudara. Istri saya kok mondar mandir. Kok saya menemukan perempuan lain yang menurut saya lebih baik. Maka saat itu juga perempuan bisa
diceraikan. Di dalam ketidakadilan. Kata tidak senonoh ini saudara sering dipakai untuk membenarkan berbagai alasan perempuan bisa diceraikan. Kejadian 2 ayat ke-18 menunjukkan bahwa tidak baik bahwa ketika manusia itu seorang diri saja. Jadi sejak awal saudara Tuhan menciptakan memang perempuan itu berbeda dari Adam untuk menjadi penolong satu dengan yang lain. Untuk menjadi orang yang menopang. Untuk menjadi orang yang menguatkan. Untuk menjadi orang yang saling memperlengkapi. Di dalam lembaga yang dikenal sebagai keluarga. Sejak semula ketika Tuhan menempatkan kita nggak minta saudara. Tapi Tuhan menempatkan kita itu menjadi anugerah yang Tuhan percayakan. Untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka kesadaran bahwa keluarga itu perlu memperjuangkan dalam tanda kutip kesatuan itu menjadi penting saudara. Memperjuangkan itu tidak pernah bicara tentang hanya mama yang usaha, hanya papa yang usaha. Hanya orang tua yang nyapa anaknya tutup telinga, nggak bisa. Itu harus diperjuangkan dan dikerjakan bersama-sama. Karena yang namanya keluarga ideal, yang namanya keluarga yang menyenangkan, itu nggak turun dari langit terjadi begitu aja karena saya berdoa, Tuhan saya minta keluarga yang baik, tiba-tiba keluarga saya jadi baik, nggak ada saudara. Segala sesuatu perlu diperjuangkan. Segala sesuatu perlu diupayakan. Karena justru untuk itulah Tuhan menempatkan kita di dalam keutuhan perbedaan yang ada. Kadang-kadang kan kita di depan orang bisa kelihatan keluarganya baik tapi belum tentu kenyataannya begitu saudara. Bisa jadi saudara ketika kita bicara tentang relasi keluarga kita juga mengalami apa yang mereka alami. Bahwa sebenarnya kita gak baik-baik aja loh. Bahwa sebenarnya ketika kita ada dikatakan sebagai keluarga kita belum tentu mau berjuang. Kita punya kerinduan untuk memiliki keluarga yang baik. Maka ada satu kutipan yang mengatakan stop making C+ decision while praying for an A+ life. Saat kita mau punya keluarga yang nilainya A+. Saya mau keluarga saya baik. Saya mau bisa ngobrol sama anak-anak saya. Saya mau bisa cerita sama orang tua saya. Saya mau mengampuni. Saya gak mau terluka dan lain sebagainya. Saat kita berdoa untuk hal yang baik bagi keluarga kita. Maka berhenti membuat keputusan yang nilainya C+. Maka berhenti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita doakan. Sejak semula saudara memperjuangkan kesatuan di tengah keluarga gak pernah gampang. Itu mengapa dalam berkeluarga membutuhkan kasih dan juga komitmen. Kiranya kita semua ditolong saudara untuk bisa melakukan apa yang jadi bagian kita dengan baik. Terlebih menjadi orang yang tidak lelah untuk terus berdoa, untuk terus percaya dan mengupayakan yang terbaik. Karena kita gak pernah tahu bila mana Tuhan mengadakan perubahan dalam kehidupan keluarga kita. Kita gak bisa kontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita. Selamat menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab saudara. Mulai dari diri kita sendiri melakukan apa yang jadi bagian kita. Kiranya Tuhan menolong kita.